Dalam satu momen yang cukup mengerikan, pelipis Oliver Kahn harus mengucurkan darah setelah sebuah bola golf meluncur tepat ke arahnya. Pada laga antara FC Bayern dan Freiburg sekitar April 2000 silam, Kahn merasa kesal dan marah. Namun hebatnya, dia tetap melanjutkan pertandingan meski kiper pengganti telah siap meneruskan perjuangannya. Pada akhirnya, Kahn bertahan dan membawa FC Bayern menang dengan skor 2-1. Momen tersebut menjadi sesuatu yang cukup untuk menggambarkan tentang bagaimana hebatnya sosok Oliver Kahn. Sebagai penjaga gawang, dia tidak mengenal rasa takut sedikit pun. Dia siap dihujani tendangan sekeras apapun dan siap dibombardir sekencang apapun. Oliver Kahn adalah legenda sejati, karakternya abadi, dan hingga pertandingan sepak bola masih dilangsungkan sampai kini, belum ada satupun kiper di bumi yang mampu menyaingi. Sejatinya, tidak ada calon bintang lapangan yang ingin menjadi penjaga gawang. Umumnya posisi winger atau penyerang menjadi yang paling diidamkan. Namun tidak dengan Kahn. Sejak kecil dia sudah sangat ingin menjadi kiper. Dia ingin menjaga gawang dengan baik dan tidak ingin membiarkan siapapun merusak singgasananya. Tentang keinginan kuat menjadi kiper sejak kecil, ini erat kaitannya dengan sang kakek. Ceritanya, Oliver Kahn mendapat sebuah hadiah jersey kiper yang diberikan sang kakek kepadanya. Ia merasa sangat senang dan sejak saat itu Kahn langsung berniat menjadi penjaga gawang. Sebuah jersey kiper yang indah, warnanya kuning dan tertera tanda tangan Sepp Maier. Pada pertengahan tahun 1970-an, Maier adalah kiper terbaik dunia. Ketika kakekmu menghadiahimu jersey kiper, maka kamu tidak punya pilihan lain selain memakainya suatu saat. Jadi, saat itu aku memutuskan untuk jadi kiper dan menyenangkan hatinya. Selain termotivasi oleh pemberian sang kakek, kebetulan ayahnya yang bernama Rolf Kahn juga merupakan mantan kiper profesional Karlsruher SC sekitar tahun 1960-an. Jadi jelas sudah, tidak ada alasan lain untuk Kahn untuk tidak memantapkan diri menjadi seorang kiper. Oliver Kahn sendiri memulai kiprah profesionalnya bersama Karlsruher SC pada 27 November 1987. Saat itu, gawangnya langsung kebobolan sebanyak 4 gol. Namun Kahn yang memiliki karakter yang tidak mudah menyerah, memilih untuk menjadikan momen tersebut sebagai pembelajaran. Dia lantas berkembang dan mulai rutin diandalkan Karlsruher SC sejak 1991-1992. Tercatat pada musim 1993-1994, Kahn berhasil menunjukkan kegemilangannya. Ia mampu membawa Karlsruher mencapai semifinal Piala UEFA hingga membuat banyak tim tertarik merekrutnya. Namun akhirnya Kahn lebih memilih tinggal di Jerman dan bergabung dengan FC Bayern pada musim panas 1994. Diboyong dengan mahar 2,4 juta pounds, nama Kahn langsung menjadi kiper utama menggantikan Raymond Aumann. Padahal saat itu Kahn masih harus berjuang sembuh dari cedera ligamen lutut. Cederanya itulah yang membuat Kahn baru merasakan debut di Jerman pada 23 Juni 1995. Di musim keduanya bersama FC Bayern, Kahn baru meraih gelar perdananya. Dia mengantar di Rotten meraih gelar Piala UEFA tahun 1996. Sejak saat itu, banyak gelar bergengsi lainnya yang turut diangkat Oliver Kahn. Bicara tentang Oliver Kahn tidak hanya menyoal kehebatannya di bawah mistar. Lebih dari itu, dia punya perangai yang sangat mengerikan, sehingga nyaris tidak ada pemain lawan yang berani menantangnya. Saat diwawancara, Kahn mengaku bahwa ia sengaja memasang gestur semacam itu untuk menunjukkan kekuatannya. Dia ingin menjadi pria pertama yang dilihat oleh lawan, sehingga nyali mereka ciut sebelum bertanding. Aku sering menggunakan bahasa tubuhku untuk menunjukkan kehadiran lengkap timku dan untuk menanamkan rasa hormat atau bahkan rasa takut bagi lawan. Kiper membutuhkan unsur kegilaan. Siapa lagi yang akan berdiri di gawang dan membiarkan orang menembak bola di wajah atau perut mereka dan masih berpikir itu hebat? Kahn memang membuktikan kata-katanya. Dalam perjalanan karirnya, Kahn yang terkenal agresif pernah menyodok hidung Miroslav Klose. Kemudian dia juga pernah mencengkram leher Tomasz Darik yang lantas mendapat kritik karena membahayakan nyawa pemain lawan.
Namun bagi Kan, hal itu memang seharusnya terjadi di pertandingan. Baginya, sepak bola adalah olahraga laki-laki, maka wajar bila perlakuan kasar sering disaksikan di atas lapangan. Dua mantan penggawa FC Bayern, Sami Kuffour dan Andreas Herzog, bahkan mengaku takut kepada Oliver Kahn. Mereka mengatakan kalau di dalam tim nyaris tidak ada yang berani menyentuh sang kapten. Mehmet Scholl, yang juga pernah berkarir di FC Bayern bersama Oliver Kahn, juga pernah berkata pada media bila di dunia ini hanya ada dua hal yang ditakutinya. Pertama adalah perang dan kedua adalah Oliver Kahn. Namun di balik karakter keras dan mengerikan Oliver Kahn, perjalanan karir pria yang kini berusia 54 tahun itu syarat akan prestasi. Dia sukses membuktikan bahwa karakter yang ditunjukkan adalah agar untuk dihormati. Kahn adalah seorang perfeksionis yang sangat terobsesi dengan kemenangan. Dia adalah pahlawan dan bahkan sempat mendapat beberapa julukan dari penggemar seperti The Titan, King Kahn hingga Volcano. Sepanjang perjalanannya, Kahn mampu meraih 8 gelar Bundesliga, 6 DFB Pokal, 6 DFB Liga Pokal, dan masing-masing 1 Liga Champions, Piala UEFA, Piala Interkontinental, dan Piala Eropa. Secara individual, Kahn mendapatkan banyak penghargaan seperti 4 gelar kiper terbaik Eropa, pemain terbaik final Liga Champions 2001, 2 kali pemain Jerman terbaik, dan lainnya. Malahan dia sempat menempati peringkat ketiga dalam klasemen Ballon d'Or pada tahun 2001 dan 2002. Dia juga pernah memegang rekor 204 kali clean sheet di Bundesliga sebelum dilampaui oleh Manuel Neuer. Kahn adalah sosok kiper legendaris yang namanya kerap disejajarkan dengan Dino Zoff, Gordon Banks, Lev Yashin, hingga idolanya semasa kecil, Sepp Maier. Sebagai bukti kehebatan Kahn, ia pernah mendapatkan penghargaan individu yang paling menakjubkan, yaitu mampu meraih bola emas Piala Dunia 2002. Gelar ini menjadikannya sebagai satu-satunya kiper yang memenangkan bola emas. Namun sayangnya, pada momen itu pula, Kahn merasakan sakit yang amat mendalam setelah gagal membawa Jerman meraih gelar Piala Dunia. Saat itu, Kahn melakukan kesalahan dengan membiarkan Ronaldo Nazario menjebol gawangnya. Kamu bisa saja menjalani 99 pertandingan dengan fantastis. Namun saat kamu melakukan satu saja kesalahan, maka momen itulah yang akan terus menghantuimu. Kesalahan itu lebih buruk daripada kesalahan apapun yang pernah aku buat. Setelah memutuskan pensiun pada tahun 2008, Kahn sempat menjadi komentator sepak bola, menerbitkan beberapa buku untuk kemudian bekerja sebagai duta Bundesliga. Lalu sejak tahun 2020 hingga 2023, dia memutuskan untuk bergabung dengan Dewan Direksi FC Bayern. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.